kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami bawa seluruh hidup kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami, sebab Engkau sangat baik bagi kami Bapa. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami percaya ada Roh Kudus, ada urapan, ada hadirat Tuhan hadir di tempat ini memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bawa ibadah kami ini Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang hadir, penuhi ibadah kami ini Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja boleh kembali duduk. Haleluya. Saya rindu pemuda remaja yang ada di belakang boleh maju ke depan. Ayo semua yang ada di belakang, kita usi dulu kursi yang di belakang. Ayo saya rindu sama-sama. Boleh maju ke depan. Isi dulu kursi yang di depan. Haleluya. Ayo masih banyak lagi yang di depan. Boleh maju ke depan, kita isi dulu kursi yang di depan. Haleluya. Saya ingin melihat pemuda remaja yang rindu menaikkan pujian kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita, dengan wajah yang berseri-seri ya. Semua di sini bersuka cita, amin. Amin. Belum ada suaranya. Semua bersuka cita, haleluya. 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 Mari pemuda remaja yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita. Kita mau bersyukur karena kasih-Nya kita boleh ada sampai saat ini. Haleluya Yesus. Kami bersyukur sebab terlalu banyak yang Engkau lakukan, yang Engkau perbuat di dalam hidup kami Bapa. Kau memberikan setiap yang kami perlukan. Kami tak pernah mengalami kekurangan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab Engkau ada bersama kami. Engkau melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Mari pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, kita mau sembah Dia. Kita mau bersyukur kepadanya. Dengan hati yang bersyukur, mari kita angkat pujian ini sambil berkata, banyak yang Engkau perbuat di dalam hidup kami Yesus. Sebab itu kami mau bersyukur. Haleluya. Yes. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat, Yes. di dalam hidupku. Rancangan indahmu. Rancangan Amin. indahmu Kau berikan bagi hidup kami Bapa. terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu Yes. sempurna. Kau nyatakan dalam hidup kami. Nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Bersyukur Terima kasih. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Amin. Ini syukur kami Bapa. Bersyukur Yes. Tuhan. Nanti ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dengan hati yang bersyukur lebih lagi kita angkat pujian ini. Katakan banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu. Rancangan indahmu Terjadi dalam hidup kami Yesus. terjadi di hidupku. Sebab Engkau Bapa kami yang mengerti. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu sempurna. Nyata di dalam hidup kami Bapa. Mari sambil angkat kedua tanganmu katakan ku bersyukur. Ku bersyukur
bisa bangkit berdiri. Mari bawa syukurmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Dia terlalu baik bagi kita. Mari sembah Dia lewat pujian ini. Naikkan syukurmu. Yes. Ku bersyukur Bapa, Ini syukur kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Kami bersyukur. Ku bersyukur Mari lebih lagi nikmati kasih Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Mari nikmati kasih-Nya yang selalu Dia curahkan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu. kasih setiamu. Yes. Mari nikmati kasih-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Haleluya, kami bersyukur. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Yes, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia. Naikkan syukur. Mari bersyukur baginya. Kasih-Nya melimpah. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Mari naikkan sembah. Sembah Dia. Oh, Kau layak disembah. Kau layak ditinggikan. Kami sembah. Oh, sebab itu kami bersyukur Tuhan. Ini syukur kami Bapa. Kami membawa syukur kami dengan kami bersorak, dengan kami bernyanyi, menaikkan pujian kami, sembah kami. Mari Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, Dia sudah baik bagi kita. Kita mau bernyanyi,
bersorak bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Oh yes. Ku bersuka atas Kami bersuka atas setiap perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Sebab itu kami angkat sorak-sorai kami. Kami mau bernyanyi bersorak. Yes. Haleluya. Katakan nyanyi dan bersoraklah. bersoraklah baginya. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Bapa. Oh yes, disembah. Yes, gunung tunduk. Yes, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, semuanya bukan sia Kau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Allah yang kami sembah. Engkau besar Tuhan. Oh yes. Engkau ajaib. Haleluya. Engkau luar biasa Yes. Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau yang terbesar di dalam hidup kami. Engkau yang terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau bernyanyi, kami mau bersorak, kami mau naikkan pujian kami. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Sungguh kami bangga menjadi kepunyaan-Mu. Sungguh kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Oh, sungguh kami bangga punya Allah yang ajaib, punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang kuasa di dalam hidup kami. Dan Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, itu yang mau kami sembah hari ini. Itu yang mau kami tinggikan hari ini Tuhan. Kalau gunung saja tunduk kepada Tuhan, kami mau lebih lagi tunduk kepada Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau mengundang Allah yang ajaib itu, Allah yang besar itu, hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam setiap hati kami. Kami umat-Mu yang hadir saat ini, masuki hati kami Tuhan, masuki hati kami Bapa. Bawa kami untuk menyembah Engkau lebih lagi, bawa kami memuji Tuhan lebih lagi. Jesus, Jesus, Jesus. Selamat say the Lord. You will say the Lord. Oh Jesus say the Lord. Kami mau Tuhan, hidup kami ini kami bersembahkan untuk memuji Tuhan. Masa muda kami ini kami mau bersembahkan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Allah yang kudus. Jesus say the Lord. Really want to say the Lord. Karena itu Tuhan, Roh Kudus, kuasai setiap kami yang hadir saat ini. Kuasai setiap kami, baik pemuda remaja, baik kaum bapak, kaum ibu yang boleh hadir saat ini. Kuasai hati kami Tuhan. Jesus the Lord.
don't it, say the Lord. You don't it, say the Lord. Jesus, say the Lord. Kami rindu Allah yang bersemayam saat ini, Allah yang bertanda di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan. Jesus, say the Lord. Hari kelubat, say the Lord. Hari itu Bapa, pimpin ibadah kami, pimpin kami Tuhan. Di dalam kami menaikkan pujian kami, menaikkan sembah kami, syukur kami di hadapan acara kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga sampai berakhir, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya, bahkan kami sungguh percaya ada Roh Kudus yang hadir saat ini di tengah-tengah kami. Setiap kami boleh dilawat, setiap kami boleh dijamah Tuhan. Jesus, say the Lord. Terima kasih, terima kasih. Pakai semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian. Jesus, say the Lord. Haleluya. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan kerinduan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Kurang semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita yang hadir saat ini adalah orang-orang yang bersuka cita. Amin. Amin. Ayo yang bersuka cita, lambaikan tangannya dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih semangat lagi yang kompak, lambaikan tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersuka cita karena kasih Allah luar biasa di dalam hidup kita. Dia yang memelihara hidup kita, saudaraku. Di sepanjang tahun 2020 sampai sebentar lagi kita tiba di penghujung tahun. Kalau kita boleh ada saat ini semua karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan mengalir dalam hidup kita. Karena itu kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, kita mau bernyanyi, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari berikan tepuk tanganmu buat Tuhan. Sama-sama katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Mari kembali lagi naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan kasih Allah. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan lagi kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Angkat tanganmu dengan sukacita. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Saya rindu supaya kita lebih bersukacita lagi. Saya mau menjemput semua untuk bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Saya mau pemuda yang ada di sini nggak malas-malas ya. Semuanya nggak lemas-lemas. Tapi saya mau kita semua sebagai pemuda mau memberikan kekuatan kita untuk memuji Tuhan. Amin. Sekali lagi dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Sambil kita renungkan betapa kasih Allah tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Haleluya. Ayo dengan semangat katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari.
Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Saya rindu lagi ketika kita berkata dengan sukacita, semua kita angkat tangan kita. Tuhan ciptakan tangan kita ini supaya kita pergunakan untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Semuanya angkat tangan kita, naikkan sekali lagi pujian ini. Sambil kita angkat tangan kita buat Tuhan Yesus. Katakan, dengan sukacitaku kan bernyanyi. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Lebih tinggi lagi angkat tanganku. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Bersoraklah Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Lebih keras. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua sorakan. Ayo, masih kalah semua. Ayo semua, kita mau bersorak bagi Tuhan. Semua sorakan. Haleluya. Kita mau bawa sorak-sorak kita. Amin. Kita mau bawa tarian kita, suara kita buat Tuhan. Mari pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam baitnya. Bawa pujian kita, sorak-sorai kita buat Tuhan. Kita mau melompat, menari bagi Tuhan. Katakan, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yes. Akan bersorak-sorai. Angkat kedua tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Saya percaya kita bisa lebih energik lagi. Amin. Haleluya. Coba saya mau dengar pemuda remaja saja yang menjawab ya. Kita yang di sini coba. Haleluya. Belum sampai ke surga. Kita mau sorak-sorak, kita sampai ke surga. Didengar oleh Tuhan. Semua sorakan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian ini kembali. Katakan, datanglah ke baitnya dengan hati yang bersuka.
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Tuh selamanya kasih setianya. Bahwasanya Tuh selamanya kasih setianya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Sebentar kita akan masuk ke acara penyalaan lilin. Untuk itu kami undang dengan hormat untuk penyalaan lilin yang pertama Bapak Gembala GPD Sabungan Huta. Yang kedua mewakili pengerja di tempat ini. Yang ketiga mewakili pemuda remaja dari Siabalabal. Yang keempat mewakili pemuda remaja dari GPD Sabungan Huta. Yang kelima Ibu Gembala. Kita naikkan pujian kita angkat pujian Hai Kota Mungil Bethlehem.
gereja boleh kembali duduk. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita saat ini untuk kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita mau buka hati kita, siapkan setiap bejana hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari sambil kita siapkan hati kita angkat pujian kita. Kita mau katakan, Bapa, kami siapkan bejana hati kami. Yes, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Mengulas seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, bagaikan bejana siap dibentuk. Mimbar dan acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Sambil kami mengundang seluruh pemuda remaja untuk bangkit berdiri. Sambil kita angkat pujian ini, katakan, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu, jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Mengulas seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Sungguh ya Tuhan, kami ingin tetap memuliakan nama-Mu. Sungguh ya Tuhan, kami ingin tetap meninggikan memuji Engkau ya Tuhan. Walaupun di dalam situasi
yang penuh dengan perjuangan ya Tuhan, karena COVID-19 ini Tuhan. Biarlah ini tidak akan menghentikan hati kami untuk kami meninggikan Engkau. Semuanya itu tidak akan menghentikan mulut kami Tuhan untuk kami mengagungkan Engkau. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami akan membuka hati untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh berkarya di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Bila masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh najis yang akan mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan, kami tolak, singkirkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak semuanya Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Kelanjutan ibadah ini Tuhan tetap kuserahkan kepadamu Bapa. Roh Kudus-Mu Tuhan boleh berkarya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami akan menyambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Salam. Silakan duduk kembali. Tolong dibesarkan sedikit. Ya, kita bersyukur kembali pada sore hari ini, walaupun dalam situasi yang seperti ini, saudara, karena COVID-19 ini kita tidak bebas seperti pada waktu-waktu yang lalu untuk mengadakan ibadah ya, baik ibadah raya di gereja kita masing-masing, terlebih juga di dalam ibadah Natal ya. Pada tahun ini memang sangat dibatasi ya, seluruh kegiatan ibadah ya, baik juga perayaan-perayaan yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Ya, jadi memang inilah saudara keadaannya. Tetapi ini tidak akan menghentikan kita saudara untuk mengadakan ibadah Natal ya, untuk mengingat akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu saudara. Biar hal yang kita jalani ya pada hari-hari ini tidak akan menghambat kita untuk datang beribadah ataupun khususnya kita mengadakan ibadah Natal ya. Tentunya saudara dengan hikmat akal budi yang daripada Tuhan, kita menjalankan prokes atau protokol kesehatan ya yang telah diatur atau dianjurkan oleh pemerintah kita Indonesia ya, agar kita semua boleh terlindungi saudara ya dari hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Mungkin juga dengan waktu yang terbatas ya, dan memang inilah saudara ya yang kita alami di tahun 2020 ini. Kita berdoa supaya tahun mendatang ya benar-benar wabah ini boleh lenyap ya dari bumi ini ya, sehingga kita dengan leluasa kembali beribadah ya. Khusus pemuda remaja, baik dari Sabalabal, baik dari Sabungani Huta ya. Inilah kerinduan ya. Inilah satu kerinduan. Meskipun banyak tantangan ya, tapi kan saya bilang tadi itu tidak akan menghambat ya untuk kita beribadah ya kepada Tuhan, untuk kita boleh mengagungkan Tuhan kita ya. Jadi segala usaha kerja keras kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah, saya percaya bahwa itu semua diperhitungkan oleh Tuhan ya, itu semua diperhitungkan oleh Tuhan ya. Oleh sebab itu jangan
putus asa, jangan putus harap, ya. Tetap kita berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Ya, tidak selamanya mendung itu terus kita alami, akan ada waktunya terang itu boleh ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pada hari ini kita mengadakan Natal Pemuda Remaja, ya. Boleh saya katakan 2 gereja, ya saudara, ya. Nah, jadi memang tadi saya katakan inilah satu kerinduan yang Tuhan sudah dengar, ya, dan Tuhan sudah melihat seluruh kerja keras kita. Nah, di dalam ibadah Natal pada hari ini, saudara, memang tidak ada tema, ya, tidak ada subtema, tidak ada tema, ya saudara, ya. Tapi apa yang Tuhan kasih tentang Natal, itulah yang kita kerjakan, ya. Apa yang Tuhan beri tentang Natal, ya, pada hari ini, biarlah itu boleh berbicara kepada kita. Ya, mari saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-1. Injil Lukas pasalnya yang ke-1. Kita akan baca ayat-ayat ini, saudara. Ayat 67, Injil Lukas 1 ayat 67 mulai sampai dengan ayat yang ke-75. Injil Lukas 1 ayat 67 sampai dengan ayat yang ke-75. Saya berharap kita semua berdiri bersama-sama, saudara, kita akan baca ayat ini. Semua kita berdiri bersama-sama. Lukas 1 ayat yang ke-67 kita akan baca. 1, 2, 3. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ya, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Nah, pemuda remaja, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal, saudara, yang kita akan perhatikan, saudara, di dalam merayakan Natal. Ya, Natal, saudara, ini sudah menjadi tradisi, ya saudara, sudah menjadi tradisi di dalam hidup kekristenan kita untuk selalu merayakannya di tiap bulan Desember tiap tahun, ya. Jadi sudah merupakan suatu tradisi kekristenan, bukan hanya di tempat kita, di seluruh dunia, ya. Jadi Natal ini sudah menjadi tradisi untuk dirayakan, untuk diingat, untuk dilaksanakan oleh umat-umat Kristen. Nah, saudara, inilah yang kita akan perhatikan tujuan Natal itu, saudara. Ya, tujuan Natal. Tujuan Natal. Natal berbicara tentang kelahiran. Kelahiran yang dimaksud adalah, saudara, tentang kelahiran juru selamat kita yang namanya adalah Yesus Kristus. Ya, juru selamat yang kita rayakan, saudara, setiap bulan Desember, setiap tahun, yang disebut Natal, kelahiran
Yesus Kristus, saudara. Apa, saudara? Tujuan kelahiran Yesus ke dunia ini. Apa, saudara? Tujuan kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, saudara. Mengapa Allah Bapa di sorga sampai melakukan hal seperti itu yang di luar jangkauan, di luar pikiran manusia? Kalau Allah itu datang, ya, menjelma menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara. Ya, sebagian orang masih belum mendapatkan jawaban-jawaban, saudara, karena berbicara dengan logika, berbicara dengan pikiran-pikiran manusia sendiri yang penuh dengan keterbatasan. Ya, nah, jadi tujuan Natal, saudara, tujuan Natal, tujuan kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, saudara. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-69, saudara. Ayat yang ke-69, kita lihat di sana, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, saudara. Ya, tujuan Natal, saudara, ya, yang pertama kita lihat dalam ayat ini adalah, saudara, untuk menggenapi janji Tuhan kepada Daud, ya, dan nubuat nabi-nabinya. Kita lihat di sini, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya, saudara. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Jadi Natal, saudara, kelahiran Yesus itu, saudara, adalah untuk menggenapi janji Tuhan kepada Daud, baik kepada nabi-nabi yang selalu memperkatakan, saudara, tentang kelahiran Yesus, tentang Natal. Ya, misalnya Yesaya pasal 9 di sana, saudara. Itu Yesaya menubuatkan, memberitahukan, saudara, bahwa akan lahir seorang anak. Dialah raja yang kekal, raja yang perkasa, raja damai, saudara. Itu 700 tahun, saudara, sebelum Yesus lahir di kandang domba. 700 tahun sebelum Yesus hadir, saudara, di Bethlehem. Nabi Yesaya, salah satu nabi-nabi yang memperkatakan tentang kelahiran Yesus, saudara, sudah mengatakan itu jauh hari sebelumnya, saudara. Ya, 700 tahun sebelum dia hadir. Ya, jadi tujuan, saudara, Natal, kelahiran Yesus itu, saudara, adalah untuk menggenapi janji Tuhan, untuk menggenapi firman Tuhan itu, saudara, yang berkata kepada nabi-nabi, kepada Yesaya, kepada Yeremia, ya, kepada Mika, kepada Zakaria, ya, itu dikatakan, saudara, ya, akan lahir juru selamat, akan lahir, ya, Immanuel. Nah, saudara, padahal waktu itu belum ada, ya, Yesus di Bethlehem. Tapi setelah genap waktunya, ya, setelah genap waktunya, Allah datang. Ya, Allah memberikan, saudara, anaknya yang tunggal. Itulah Yesus Kristus, saudara. Ya, lewat Maria, lewat Yusuf, ya, saudara, dan Yesus lahir, saudara, di Bethlehem waktu itu, di kandang yang sering kita katakan adalah kandang yang hina, kandang yang buruk, saudara. Ya, tapi kegenapan firman Tuhan itu tidak bisa ditunda-tunda. Ya, perkataan Tuhan itu, firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus itu akan lahir. Coba bagaimana, saudara, kalau Yesaya yang pernah berkata akan lahir,
seorang anak. Ya, Raja yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa. Ya, bagaimana kalau sampai hari ini saudara tidak terwujud? Tapi itulah saudara, waktunya Tuhan saudara tepat. Yesus lahir, Yesus datang. Ya, waktu itu saudara di sebuah kandang yang hina, di sebuah kandang yang buruk, mungkin yang bau, ya saudara. Tapi itulah saudara yang Tuhan kerjakan. Makanya logika sebagian orang belum bisa mencerna hal itu. Mengapa Allah beranak dan diperanakan, saudara? Ya, saya tidak akan membahas masalah inkarnasi, ya saudara. Tapi yang kita akan perhatikan di sini adalah Tuhan menggenapi janjinya yang pernah dikatakan ya oleh nabi-nabinya bahwa Yesus itu akan lahir, dia akan datang. Nah, setelah genap waktunya saudara, firman Tuhan itu digenapi di mana saudara Yesus itu hadir, saudara. Ya, walaupun pada malam-malam waktu itu saudara, ya semua penginapan sudah penuh, ya mungkin losmen sudah penuh waktu itu ketika Maria akan bersalin, ya saudara. Itulah yang ada, itulah yang terjadi saudara, sebuah kandang yang kosong saudara, di mana Yesus lahir dari tempat itu. Tuhan menggenapi janjinya saudara, ya. Tuhan menggenapi perkataan-perkataan Nabi Tuhan yang kudus seperti dikatakan dalam ayat tadi. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya. Perhatikan saudara ya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala. Ya, seperti yang difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Memang saudara, perkataan Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan saudara tidak pernah berbohong. Firman Tuhan tidak pernah tidak dilaksanakan. Firman Tuhan saudara ditepati, perkataan Tuhan dinyatakan, ya, difirmankannya sejak purbakala oleh mulut-mulut nabi yang kudus saudara. Jadi inilah kita lihat saudara, firman Tuhan itu digenapi, firman Tuhan itu ya dan amin saudara, ya. Lalu yang berikut saudara, ayat yang ke-71 Natal ayat 71, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita saudara, ya. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan musuh semua orang yang membenci kita. Natal saudara adalah untuk melepaskan manusia dari musuh atau dari dosa. Ya, yang pertama tadi Tuhan menepati janjinya atau menggenapi janjinya. Yang kedua saudara adalah Tuhan melepaskan manusia dari musuh, dari dosa. Ayat 71 dikatakan itu, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita saudara. Inilah saudara, kita lihat kehadiran Yesus. Natal itu adalah untuk melepaskan manusia dari dosa, untuk melepaskan manusia dari kehidupan dosa yang sangat membuat manusia itu saudara menuju kepada maut atau kematian yang kekal. Tetapi Natal saudara, adanya Natal saudara adalah untuk melepaskan manusia dari dosa, untuk melepaskan manusia dari dosa saudara.
Saudara bersyukur? Saudara bersyukur? Ada Natal. Yesus datang untuk melepaskan kita dari dosa. Natal itu saudara, untuk melepaskan manusia itu dari dosa. Dosa di dalam diri kita, dosa perbuatan kita, ya saudara. Kalau kita perhatikan saudara, dalam 71, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Perhatikan saudara. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ini siapa saudara? Musuh-musuh ini, orang yang membenci kita saudara, itu adalah dosa. Ya, berbicara tentang dosa. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Siapa musuh itu? Musuh kita itu adalah dosa saudara. Dosa. Nah ini saudara, dosa ini perlu diselesaikan di dalam diri manusia. Yang namanya 4 huruf ini saudara, wah ini kalau tidak diselesaikan, ini akan menuju kepada hidup kematian yang kekal. Ya, dosa ini saudara membawa maut, kematian yang kekal. Makanya tanpa Yesus kita tidak berarti apa-apa. Ingat saudara Yohanes 3:16 bunyinya? Apa? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu sudah Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak apa? Tidak binasa. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, berbicara tentang musuh ini saudara. Musuh. Ini dosa. Ya. Kita hidup saudara di tengah-tengah dunia ini. Ingat saudara, pemuda remaja, kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita dikelilingi musuh-musuh kita. Apa itu? Dosa. Apa itu? Iblis. Yakobus 4 mengatakan di sana, ya, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang lain mengatakan apa saudara? Pekerjaan iblis itu apa? Berkeliling. Iblis itu keliling kesana kemari. Ingat, ketika Tuhan bertanya kepada iblis, "Hai iblis, kamu tahu nggak hambaku Ayub?" "Oh tahu Tuhan." "Tahu?" Ya saudara. "Dari mana kau iblis?" "Dari berjalan keliling." Bayangkan saudara, dari berjalan keliling. Itu pertanyaan Tuhan kepada iblis. "Hai iblis, dari mana kamu?" "Wah, dari berjalan keliling." Makanya jangan suka berjalan keliling. Itu berarti apa saudara? Kalau keliling menginjil itu anak Tuhan. Kalau keliling menuruti cara dunia itu iblis. Ya saudara, ya. Jadi Tuhan bertanya,
Hai iblis, dari mana kamu? Oh, dari berjalan keliling katanya. Dari berjalan keliling. Kamu kenal nggak siapa yang namanya sama hambaku, namanya Ayub itu? Oh, kenal. Nah, ya, kalau orang berjalan keliling pasti dia tahu tempat di sudut-sudut mana, dia tahu. Di botohodo si boji-boji, oh boto, nggak tuh si aku, saudara. Di botohodo litong nihutai, nah dong taui, oh nggak sering aku tuh sih, ya saudara. Tahu dia saudara, kenapa? Keliling saudara. Nah, musuh ini saudara, ini yang perlu ya kita waspadai dalam hidup ini sebagai pemuda remaja saudara. Dosa ini ya, musuh ini saudara. Jadi tujuan Yesus datang saudara adalah untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Apa itu? Dosa, perbuatan iblis saudara. Ya, ini jelas firman Tuhan saudara. Ini Natal betul-betul membebaskan kita, melepaskan kita dari dosa, dari musuh-musuh itu, dari tangan semua orang yang membenci kita. Ya, jadi hati-hati saudara terhadap musuh-musuh ya yang akan menyerang kita, yang berada di sekeliling kita. Apa itu? Dosa-dosa ini. Ya, yang akan menjatuhkan hidup kita di dalam dosa dan menuju kepada maut. Upah dosa adalah maut, saudara. Ya, jadi betul-betul perhatikan, saudara. Jangan mentang-mentang kita masih muda, wah, kita hidup semau. Coba kita lihat Pengkhotbah, saudara. Ya. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan, saudara. Ya, Pengkhotbah 11:9 tadi berkata, bersukarialah hai pemuda. Wow, bersukarialah hai pemuda. Ya, mungkin ada pemuda remaja bilang, wah itu kan ada amang itu ayatnya, disuruh apa? Disuruh apa? Bersukarialah hai pemuda. Ada ayatnya itu amang katanya. Ya, dalam kemudaanmu katanya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Wih, hebat saudara. Ya, dan turutilah, ya, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Cukup sampai di situ ayat itu? Titik. Bersukarilah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Titik. Itu ada ayatnya, Mang. Makanya pemuda-pemuda itu harus bersukaria dalam kemudaan, ya, bersuka pada masa muda, turuti katanya turuti keinginan hati, turuti keinginan hati, ya, ada itu amang ayatnya itu, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Ya, pemuda remaja
yang tidak kenal Tuhan, ya, hidupnya bebas, ke sana kemari, ya saudara, ikuti cara-cara dunia. Kita dikejutkan saudara, baru-baru ini, mungkin 2 minggu 3 minggu yang lalu saudara, anak umur 17 tahun saudara, memutilasi kawannya. Ya, anak umur 17 tahun mampu dia memutilasi. Tahu memutilasi? Apa? Memotong-motong temannya sendiri. Dipotong-potong, lehernya dipotong, tangannya dipotong, ya, perutnya dipotong, kakinya dipotong, dipotong-potong seperti kita memotong ayam, lehernya dipotong, tangannya dipotong. Kok mampu saudara? Umur 17 tahun saudara, dia mampu, dia potong kawannya sendiri. Inilah musuh, inilah dosa, inilah roh dunia saudara, ya, yang merebak, ya, yang merebak. Kalau kita tidak waspadai saudara, dosa ini saudara akan masuk dalam pikiran kita, akan masuk dalam hidup kita saudara. Saya rasa banyak saudara juga musuh-musuh yang ada di tengah-tengah kehidupan kita di Cipahutar ini saudara. Ya. Jadi kita harus waspada, kita harus hati-hati saudara. Iblis itu dia pinter sekali saudara. Umur kita paling 20 tahun, 25 tahun. Kalau umurnya si iblis sudah ribuan tahun, pengalamannya juga sudah ribuan tahun. Kalau dia ingin menjatuhkan seseorang saudara dengan cara satu ini nggak bisa, oh dengan cara lain. Dengan cara satu ini dia nggak bisa, dengan cara lain. Dengan cara ini nggak bisa, dia masukkan cara lain lagi. Terus seperti itu, terus seperti itu saudara. Jadi makanya saudara, kita bersyukur saudara, ya. Yesus datang untuk melepaskan kita dari dosa saudara. Lalu saudara, kita percaya. Saya percaya emang dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Betul kita percaya. Dan kepercayaan kita saudara harus dibarengi dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada ajaran Tuhan saudara. Ya, kalau kita percaya, ya percaya Yesus, ya percaya Tuhan. Nah saudara, mau dibaptis? Oh nanti dulu amang, molo au neng mangoli baru dibaptis, molo au neng muli baru dibaptis katanya saudara. Baptisan itu bukan persyaratan orang untuk menikah. Baptisan air itu bukan persyaratan untuk orang menikah, tapi adalah orang yang percaya kepada Yesus. Langkah berikutnya adalah memberi diri dibaptis saudara. Ya, kalau sudah dibaptis saudara, kita menjadi ada hak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah saudara. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Kita lihat saudara, ya. Yohanes 3 ayat 1. Semua kita baca. 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya saudara, Nikodemus ini ahli Taurat. Dia anggota Sanhedrin di Israel. Lalu dia datang kepada Yesus pada waktu malam. Ya, pada waktu malam. Banyak tafsirnya mengatakan kenapa dia datang pada waktu malam. Bisa dia malu datang kepada Yesus kalau siang hari karena dilihat oleh orang, karena dia anggota majelis tertinggi agama Sanhedrin di Israel. Jadi gengsi dong saudara, seorang anggota majelis agama datang kepada Yesus. Ya, makanya supaya nggak diketahui oleh orang, dia datang pada waktu malam supaya orang nggak bisa lihat dia. Bisa juga saudara karena terlalu sibuk siang hari, makanya dia datang pada waktu malam. Ya saudara. Nah, tapi yang menjadi fokus di sini saudara adalah Yesus berbicara kepada Nikodemus itu mengenai hidup baru. Ya, mengenai hidup baru. Engkau harus dilahirkan kembali oleh air dan roh. Kalau tidak, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti pemuda remaja, baptisan air itu saudara, itu sungguh teramat penting sekali. Kenapa? Berbicara tentang keselamatan hidup kita. Ingat saudara, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, saya tidak akan bacakan ayatnya, terlalu panjang nanti. Ya, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya, di Sungai Yordan, setelah dia dibaptis, ada suara yang berkata dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah dibaptis, saudara, ada pengakuan yang sah dari sorga mengatakan inilah anakku. Ada pengakuan, ada pengesahan dari sorga, saudara, bahwa kita adalah anaknya, anak Tuhan, warga negara kerajaan sorga. Ya, kalau sudah dibaptis, saudara, kita ada hak untuk masuk di dalam kerajaan Allah, saudara. Jadi makanya baptisan itu sangat begitu penting. Dan baptisan itu saudara, kalau bisa saudara, sesegera mungkin kita memberi diri kita dibaptis. Ingat saudara, ketika seorang pejabat tinggi di kerajaan Sri Kandake, ketika ingin beribadah di Yerusalem, saudara, dia berangkat dulu pakai kereta kuda. Ya, kereta kuda. Ini pejabat bendahara. Ya, dalam Kisah Para Rasul nanti dibaca di rumah. Dia baca kitab suci, tiba-tiba Tuhan menyuruh Filipus, saudara. Ya, ditanya, apa yang kau baca? Oh, tentang ini. Tentang baptisan air, saudara. Ya, ketika dalam perjalanan, saudara, tahu apa yang jadi? Dia berkata kepada Filipus, Amang, saya lihat di situ ada air di jalan sana. Apa salahnya saya dibaptis? Ya, apa salahnya dibaptis? Oh, boleh, kalau engkau percaya. Turunlah mereka, saudara, dibaptis. Tidak menunda waktu, tidak menunggu waktu, segera. Ya, Pak Filipus,
ada air di sana. Ini lagi di jalan saudara. Mungkin kalau sekarang lagi naik kereta, lagi naik angkot gitu kan, lagi naik mobil pribadi. Ya. Kalau dia dengan pendeta berkata, "Pak pendeta, itu ada air." Ada air mungkin lewat Siabalabal sana, ada air di Ambartiko. Apa salahnya saya dibaptis? Oh boleh. Jadi tidak menunda waktu segera. Karena dia tahu keselamatan lewat baptisan itu sangat begitu penting. Haleluya. Jadi makanya pemuda remaja yang belum dibaptis, saudara, ayo segera baptis dirimu. Supaya engkau diakui sebagai warga negara kerajaan sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, saudara, baptis. Supaya apa saudara? Kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Kita bisa mengalahkan dosa-dosa itu saudara. Inilah Natal, saudara. Kita percaya Yesus Kristus. Ya, jadi pemuda remaja, ya, kalau ada baptisan air, nah, besok ada baptisan air, saudara. Ya, besok ada baptisan air di gereja ini. Ya, serahkan dirimu, jangan tunda-tunda waktu. Ya, ingat Nikodemus tadi dikatakan oleh Tuhan, engkau tidak bisa melihat, jangankan masuk. Jangankan masuk surga, melihat surga saja tidak. Kalau bahasanya si Jody Pardede, ya, jangankan masuk, ngintip aja nggak bisa katanya saudara. Ngintip surga nggak bisa, ya, kalau belum dibaptis, ya. Nah, jadi baptisan air itu berhubungan dengan keselamatan. Makanya jangan tunda-tunda waktu, saudara. Beri dirimu dibaptis. Engkau percaya Yesus? Dibaptis, saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, ya. Jadi pemuda remaja, mari, ya, benar-benar kita terbuka hati untuk Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, mengaku orang Kristen, ya, taat, ya, kepada apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Ini untuk apa? Untuk keselamatan hidup kita. Jangan tunda-tunda waktu. Jangan bilang sama saya nanti, oh Amang nanti aja. Kalau saya sudah mau nikah baru saya dibaptis. Bagaimana nanti kalau engkau, ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saudara, dalam masa hidupmu? Karena kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan mati. Ya. Jadi jangan berkata, "Oh, saya masih muda, oh saya masih kuat, oh saya masih hebat." Oh, jangan coba-coba, saudara. Jangan menjadi ukuran kita masih muda, jangan jadi ukuran kita masih remaja. Kematian itu bisa jadi kepada usia siapa saja, saudara. Ya. Jadi persiapkan dirimu. Ya, persiapkan dirimu, serahkan dirimu kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, ya. Nah, yang berikut saudara, yang berikut, Natal itu saudara adalah untuk membuat kita beribadah kepada Tuhan, ya. Natal membuat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Itu bisa kita baca saudara dalam ayat 74 sampai dengan ayat 75 tadi. Dalam Lukas pasal yang ke-1, ya. Coba kita akan ulang. Lukas pasal yang ke-1, saudara, ayat yang ke-74, 75. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Natal, saudara, membawa hidup kekristenan kita ini untuk beribadah kepada Tuhan. Yang saya analisa, saudara,
di gereja saudara, di Cipahutar ini. Waktu sekolah minggu, rajin sekolah minggu. Ya, kelas 6 rajin. Udah menginjak SMP, kelas 1 dan seterusnya saudara. Ya, gak tahu kemana saudara. Gak lagi ke gereja saudara. Ya, gak ada lagi di rumah Tuhan. Mungkin merasa sudah besar kali ya. Merasa sudah dewasa kali ya. Gak perlu lagi ke gereja. Dulu sekolah minggu ya, terus setia kepada Tuhan di sekolah minggu. Sudah remaja, hilang. Gak pernah lagi ke gereja. Gak pernah lagi ya beribadah. Hilang, ditelan bumi saudara. Ya, sudah remaja. Waktu masih kecil, wah setia sekali sekolah minggu. Ya, kawanku ingat hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Belum jam 7 dia sudah hadir sekolah minggu. Tapi sudah remaja, udah jam 7 lewat tidak muncul. Udah jam 10 ibadah umum juga tidak muncul. Kemana? Nah ini saudara, ditelan oleh musuh, oleh dosa itu saudara. Jadi Natal saudara, itu mengingatkan kita kembali, dikatakan tadi, untuk beribadah. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ya, jadi pemuda remaja terus dari sekolah minggu sungguh-sungguh kepada Tuhan, pertahankan. Ya, jadi remaja pertahankan bergereja, ibadah kepada Tuhan. Ya, beribadah memuliakan Tuhan. Kalau saya tanya sibuk, Amang katanya, sibuk apa? Sibuk marmeam. Ya, saudara. Wah, kalau ini saya saksikan sedikit, kalau kami dulu di sana, tempat pelayanan kami dulu di Jakarta, ya sekolah minggu setia. Jadi remaja dewasa, remaja pemuda, saudara, tetap setia. Ya, ibadah pemuda remaja, walaupun mereka harus dari sekolah, ya harus pakai baju seragam karena kalau pulang ke rumah bisa terlambat. Maklum di sana macet jalan. Ya, yang sudah bekerja langsung dari kantor, dari tempat pekerjaan beribadah. Yang kuliah dari tempat kuliah langsung datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti itu, berlomba-lomba pemuda remaja ini beribadah. Ya, beribadah. Itu di sana, saudara. Mereka bergiat sekali. Mereka bergiat beribadah, melayani Tuhan, dukung pekerjaan Tuhan. Wah. Nah, saudara, kerinduan Tuhan juga, saudara, biar kita berikan waktu kita ini betul-betul ibadah. Haleluya. Haleluya. Pemuda Syabal-Abal, pemuda Sabungan Yehuta. Ada di sini pemuda Sabungan Yehuta, coba tunjuk tangan. Sabungan Yehuta. Syabal-Abal. Wah, 1000 orang Syabal-Abal. Haleluya. Ya. Jadi ibadah. Ya. Betul-betul ibadah. Ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, pertahankan, tetap beribadah. Pemuda, ya. Ikuti ibadah-ibadah. Ibadah kepada Tuhan. Ya saudara. Itu yang memberi Natal datang saudara, melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh. Dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ya saudara. Ya. Jadi ini Natal saudara. Natal
membawa perubahan di dalam hidup kita. Natal, saudara, adalah menggenapi janji Tuhan yang pernah dikatakan oleh nabi-nabinya. Natal melepaskan kita dari dosa. Natal mengembalikan kita untuk lebih lagi sungguh-sungguh kita beribadah kepadanya. Ya, memberikan waktu kita. Karena Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Bayangkan saudara, dia tinggalkan sorga, dia tinggalkan ya kemuliaannya, dia turun ke dalam dunia ini saudara, untuk melepaskan kita dari dosa, ya, menyelamatkan kita saudara. Jadi mari pemuda remaja, ya, Tuhan tolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua di hari Natal yang sederhana pada tahun ini, ya, agar benar-benar Natal ini membawa perubahan dalam hidup kita, membawa kita lebih lagi sungguh-sungguh dan taat di hari-hari ke depan saudara, ya. Walaupun banyak tantangan dalam hidup kita, kita percaya bahwa Natal ini saudara, Yesus datang memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Haleluya. Ya, puji Tuhan saudara. Firman Tuhan tidak saya panjangkan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan dulu satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan bersyukur di dalam hari Natal. Haleluya. Saat haleluya Yesus. Kau tolong kami Tuhan. Anak-anak-Mu ini Tuhan. Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, Natal menepati janji Tuhan. Natal menggenapi perkataan-perkataan Tuhan. Berarti Tuhan tidak pernah berdusta kepada firman-Nya. Natal
melepaskan kita dari musuh, dari dosa-dosa kita. Natal mengingatkan kembali kepada kita untuk beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Inilah yang Tuhan mau. Inilah yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sebagai pemuda remaja. Biarlah engkau menjadi pemuda remaja yang lain daripada yang lain. Engkau tampil beda dengan dunia. Biar engkau menjadi alatnya Tuhan. Haleluya. Percayalah, kalau engkau memberikan hatimu kepada Tuhan, engkau akan mengalami pemulihan demi pemulihan daripada Tuhan. Hatimu akan diberikan kedamaian. Hatimu akan diberikan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuh. Dosa-dosa apa yang mengikat dirimu? Musuh-musuh apa yang mengikat hidupmu? Natal sanggup melepaskan engkau. Natal sanggup memberi kemenangan kepada engkau pemuda remaja. Percayalah, Yesus akan menolongmu. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya, hatiku percaya. Oh haleluya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami sembah. Oh haleluya, kami melepaskan kami Tuhan dari musuh kami. Engkau yang membebaskan kami kami tinggikan, dari dosa kami. Kau kami muliakan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat Natal. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Natal Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih buat Yesus. Haleluya. Engkau yang telah hadir di dalam hidup kami. Engkau yang telah datang di dalam hidup kami Tuhan. Natal melepaskan kami Tuhan dari musuh-musuh. Natal melepaskan kami dari dosa ya Bapa. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh Allah yang Maha Besar, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku tahu Tuhan firman-Mu yang memberikan kelepasan kepada pemuda remaja. Kau tahu firman-Mu Tuhan yang memberkati pemuda remaja ini Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan mereka Bapa. Biarlah firman Tuhan yang tertabur pada sore hari ini Tuhan. Tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi itu akan melaksanakan ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan pemuda remaja ini. Dan semua kami yang hadir ini Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan terus bekerja, terus berkarya ya Tuhan, menyatakan kuasa-Nya Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu, kami mengagungkan-Mu Bapa. Haleluya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami berterima kasih buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada puji-pujian. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita merayakan Natal tahun ini dengan sederhana, tapi satu hal yang perlu kita tahu, pemuda remaja yang hadir saat ini, bahwasanya Yesus sudah lahir supaya kita memperoleh kebebasan. Amin. Amin. Kita bebas dari musuh-musuh kita. Amin. Amin. Itu sebabnya kita tidak boleh kehilangan semangat. Walaupun kita Natal secara sederhana, tapi kita tetap percaya bahwa Yesus telah lahir di dalam hati kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita. Saat kita menaikkan pujian ini, kita bawa persembahan kita ke depan. Kita angkat pujian. Berilah yang baik, berilah yang baik. diberkati, haleluya. Amin. Semua diberkati, amin. Kita diberkati lewat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan, kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, ke dalam hati kita, membawa kebebasan bagi kita. Amin. Amin. Yang dibebaskan semua sorakan haleluya. Haleluya. Masih bersuka cita. Amin. Masih bersemangat. Haleluya. Saya rindu yang sudah mengalami kebebasan, mengalami kelepasan. Boleh teriakan. Ayo lebih lagi. Yang sudah bebas, namanya orang bebas dari tawanan, pasti sukacitanya luar biasa. Amin. Amin. Ayo saya mau lihat semua. Haleluya. Saya undang semua
masih bangkit berdiri. Ayo kita mau bangkit berdiri. Kita sudah dibebaskan. Kita dilepaskan dari belenggu si iblis. Amin. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Yes. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Mari angkat tangan kita. Tanganmu bebaskan tahu. Ayo lebih lagi yang sudah bebas semua. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta melompatkan, bersoraklah sebab ini tahun pembebasan. Saya rindu yang sudah mengalami kebebasan pada saat ada pujian yang mengatakan yang lumpuh dan yang lupa, yang buta melihat, melompat, kita melompat bersama ya. Saya mau lihat yang melompat lebih tinggi, berarti kebebasannya dinyatakan hari ini. Dia benar-benar sudah dibebaskan. Amin. Amin. Saya mau lihat lompatannya. Ayo kita angkat pujian ini. Katakan, saudara dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ayo lebih lagi, kita mau dengarkan sangkakala. Haleluya. Dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Siap-siap ya. Saya mau lihat yang sudah dibebaskan. Dan yang buta, mari melompat. Haleluya. Sebab ini tahun pembebasan. Belum semua dibebaskan. Ayo lebih lagi. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Ayo, yang lumpuh dan yang buta melompat. Bersoraklah sebab ini tahun pembebasan. Kita mau lebih lagi dibebaskan. Amin. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Saya mau lihat lompatannya yang lebih tinggi. Amin. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini
nama Tuhan. Semua sudah dibebaskan, dilepaskan. Amin. Amin. Dan kita jadi percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau tutup ibadah kita saat ini. Untuk doa penutup kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kami serahkan langsung kepada Bapak Gembala untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali kepadamu Bapa di sorga atas segala kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kami mengadakan ibadah Natal pemuda remaja ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap kehidupan kami. Engkau tahu Bapa setiap keberadaan kami. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidup sebagai pemuda remaja. Aku tahu Tuhan, Engkau yang telah memberikan pertolongan, Engkau yang sanggup memulihkan setiap kehidupan pemuda remaja ini. Sehingga mereka hidupnya lebih hari, lebih sungguh-sungguh dan berkenan kepada Engkau Bapa. Tuhan tolong dalam setiap rencana, cita-cita, hidup mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan menyatakan kepada mereka, Engkau membuka jalan, Engkau menyatakan kuasa pertolongan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita, rencana, niat di dalam setiap hidup pemuda remaja ini Bapa. Engkau memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih juga Tuhan buat saudara-saudara kami ini Tuhan yang telah berjerih lelah mengadakan ibadah Natal pada sore hari ini Bapa. Tuhan memberkati setiap apa yang telah mereka kerjakan ya Tuhan. Mungkin panitia yang telah bekerja keras Tuhan demi terselenggaranya acara ini Tuhan. Kiranya segala jerih payah mereka, kerja keras mereka Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang membalas Tuhan dengan kasih anugerah-Mu Tuhan. Korban tenaga, korban pikiran, korban harta mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati apa yang